Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini dari kompetisi Liga 1 yang akan bergulir pada Agustus mendatang, beberapa klub telah merampungkan transfer proses perekrutan pemain baik lokal maupun pemain asingnya. Salah satunya adalah Arema FC yang telah rampung melakukan perekrutan pemain asing yang berjumlah 9, mana salah satunya sedang mengalami cedera, dan pemain terakhir adalah Yan Mota Pinto, pemain yang berasal dari klub non Serie C Liga Brazil atau berasal dari liga regional di Brasil, yaitu dari klub Corumbaense. Dan perekrutan Yan Mota ini pun juga menimbulkan beberapa pertanyaan dari Aremania, apakah bisa lolos verifikasi. Kami pun ingin berbagi aturan pemain asing Liga 1 kali ini. Namun sebelum kita melihat aturan pemain asing seperti apa, kami ingin sedikit memberikan informasi perihal liga regional yang ada di Brasil, di mana Yan Mota Pinto bermain. Corumbaense Football Club atau biasanya dikenal dengan nama Corumbaense adalah sebuah klub di Brasil yang bermarkas di Corumba atau berasal dari daerah Corumba di salah satu wilayah negara bagian Mato Grosso do Sul, atau kalau di kita kira-kira sebagai daerah atau berasal dari provinsi, sebuah provinsi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1914. Di klub Corumbaense ini pun pernah berkompetisi di Liga Brasil Serie A pada masanya, yaitu pada tahun 1985. Jadi kira-kira kompetisi non Serie C atau regional di Brasil ini mirip dengan kompetisi Liga 4 yang ada di Indonesia, di mana tim-tim dari daerah atau provinsi berkompetisi untuk kemudian dipertemukan dengan tim-tim dari provinsi lainnya di tingkat nasional untuk memperebutkan slot lolos ke Liga 3. Di Brasil pun demikian, dipertemukan secara regional tim-tim dari beberapa negara bagian dan memperebutkan slot ke Serie C. Dikutip dari transfermarket.co.id, memang tertera bahwa sebelum direkrut Arema FC, Yan Mota Pinto bermain di Corumbaense pada 15 Januari 2025 setelah sebelumnya bermain untuk klub Tupi di 30 April 2024, serta sebelumnya lagi sempat bermain di Nova Venezia. Lantas seperti apa peraturan pemain asing yang dimiliki PSSI dan diterapkan di kompetisi Liga 1 2024-2025 serta di musim mendatang 2025-2026? Kami kutip dari aturan Liga Indonesia baru perihal pemain asing dan verifikasi pemain asing, di mana terdapat di pasal 33 dari aturan atau regulasi kompetisi Liga 1. Kita lihat di pasal 33 seperti di gambar ini, strata dan verifikasi pemain asing. Yang pertama, nomor 1, pemain asing yang pada musim sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib memenuhi kriteria strata kompetisi dari klub asal dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam edaran dari PSSI. Nanti kita lihat edaran dari PSSI. Dan selanjutnya ada nomor 2 hingga kita ke nomor 5, teman-teman ya. Permohonan verifikasi pemain asing hanya dapat dilakukan oleh klub dan atau agen. Serta di nomor 6 disebutkan, klub wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini sebelum menandatangani kontrak.
sebelum menandatangani kontrak kerja dengan pemain dan melakukan pendaftaran pemain terkait kepada PSSI dan Liga Indonesia baru. Lantas, seperti apa edaran strata yang disebutkan oleh PSSI? Seperti tertera di gambar ini, kami lihat lebih jelas lagi. Salah satunya adalah pembagian kriteria atau kelompok-kelompok dari mana pemain itu berasal. Kami spesifikasi, langsung kami ambil klub atau strata negara yang dari Brazil. Lantas kita lihat pemain-pemain yang berasal dari Konfederasi Sudamericana de Football atau CONMEBOL, yaitu Brasil, Argentina, Kolombia, Ekuador, Paraguay, dan negara-negara CONMEBOL lainnya. Untuk yang dari Brasil, strata kompetisinya, pemain berasal dari Liga 1 atau seri 1, seri 2, dan seri 3. Untuk Argentina pun demikian, bisa berasal dari pemain seri 1, Liga 1, Liga 2, atau Liga 3. Sementara negara Kolombia, Ekuador, dan Paraguay harus dari Liga 1 dan Liga 2 di negaranya. Dan negara CONMEBOL lainnya harus dari strata Liga 1 atau seri A di negaranya. Begitu yang disebutkan di peraturan Liga 1. Lantas, apakah Yan Mota memenuhi kriteria tersebut? Tentu saja. Kami meyakini bahwa manajemen Arema FC pun sudah memahami regulasi tersebut dan tentu berkomunikasi pula dengan sang agen serta dengan PSSI dalam hal ini sebelum menandatangani kontrak. Kita akan lihat nantinya pada saat verifikasi yang akan dilakukan oleh PSSI terhadap pemain-pemain asing yang didaftarkan oleh setiap klub. Sementara berkaca dari kejadian-kejadian yang pernah ada di kompetisi Liga 1 untuk kasus-kasus semacam ini, kami kutip dari suara.com yang linknya kami sertakan di deskripsi video, teman-teman ya. Link dari berita ini kami sertakan di deskripsi video. Terbongkar cara licik klub BRI Liga 1 demi pemain asing antah berantah lolos verifikasi. Jadi pernah ada kasus yang mirip dengan yang dialami oleh Arema FC perihal pemain asing yang diambil dari luar kompetisi seri C yang ada di Brasil. Kami tidak sebutkan nama klubnya, hanya sebagai ulasan yang ada di media tersebut disampaikan bahwa salah satu kiper yang direkrut oleh klub di Liga 1 pada saat itu, pemain tersebut adalah Alan Bernardon. Kiper asal Brasil ini sebenarnya bermain untuk Cascavel PR di seri D Brasil atau Liga Regional. Dia tidak akan lolos verifikasi jika langsung bergabung dengan klub Liga 1 tersebut. Akhirnya, Alan lebih dulu bergabung dengan Botafogo PB di seri C Brasil selama 2 minggu. Dan akhirnya bisa direkrut di klub Liga 1 tersebut. Dan ada salah satu contoh lainnya, bahwa pada saat salah satu klub di Liga 1 merekrut penyerang asal Yunani, Marios Okompoi, itu tidak bisa langsung direkrut karena Okompoi sebelumnya bermain untuk Diba Fujairah di Liga 2 Uni Emirat Arab. Jika langsung bergabung dengan klub Liga 1, dia tidak akan lolos verifikasi. Namun pemain berusia 29 tahun itu akhirnya dititipkan ke Chalkanoras atau Liga 2 Yunani selama 3 hari, yang akhirnya bisa direkrut oleh klub Liga 1. Dan kami sampaikan kembali link newsnya, kami sertakan di deskripsi video, teman-teman ya. Dan kasus-kasus ini pun pernah diungkap atau disampaikan oleh
founder Football Institute Budi Setiawan yang mempertanyakan keputusan PSSI meloloskan verifikasi Alan Bernardon pada saat itu, yang sebelumnya tercatat sebagai pemain Botafogo Serie C Brasil namun tak pernah bermain. Menurutnya, sesuai aturan PSSI, hanya pemain seri A, B, C Brasil yang bisa bermain di Liga 1. Demikian sedikit atau sekilas informasi perihal aturan perekrutan pemain asing dan verifikasi strata kompetisi di Liga 1 Indonesia, dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di Liga 1 ketika pemain yang tidak memenuhi pada strata kompetisi disertakan pada tim-tim yang ada di strata kompetisi tersebut, walaupun hanya beberapa hari dan tidak pernah bermain untuk klub tersebut. Semoga bermanfaat informasinya. Kita akan tunggu verifikasi dari pemain asing yang dilakukan oleh PSSI. Dan terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.